Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kita akan belajar bagaimana cara merapikan data, membuat tabel, menghitung total, rata-rata, median, nilai minimum, nilai maksimum, dan simpangan baku, serta membuat grafik dari data. Untuk merapikan data, pertama-tama seleksi kolom A seperti ini, lalu tekan tombol ALT plus A plus E. Untuk merapikan data, pertama-tama seleksi kolom A seperti ini, lalu tekan tombol ALT plus A plus E, pilih delimited, tekan next, lalu perhatikan data di sini dipisahkan oleh tanda koma. Oleh karena itu, di sini kita pilih koma, selanjutnya tekan next, dan finish. Nah, di sini datanya sudah terlihat lumayan rapi, tapi kata-katanya masih terpotong. Oleh karena itu, kita dapat menekan tombol Ctrl A, tekan ALT, plus H, plus O, dan plus I. Oke, di sini datanya sudah rapi nih. Untuk merapikan data, pertama-tama seleksi kolom A seperti ini, lalu tekan tombol ALT plus A plus E. Nah, di sini pilih delimited, selanjutnya tekan next, dan kita perhatikan bahwa data ini dipisahkan oleh tanda koma. Oleh karena itu, kita pilih koma. Selanjutnya tekan next, dan finish. Nah, di sini datanya sudah mulai rapi, tapi kata-katanya masih terpotong. Oleh karena itu, kita dapat menekan Ctrl A, lalu tekan tombol ALT, plus H, plus O, dan plus I. Oke, di sini datanya sudah mulai rapi nih. Membuat tabel dan menambahkan kolom nomor pada data. Pertama-tama, berikan jarak antara sisi kiri dan atas data dengan menekan tombol Ctrl, Shift, dan sama dengan. Sebelumnya kita select dulu terlebih dahulu kolomnya seperti ini. Lalu tekan tombol Ctrl, Shift, dan sama dengan. Seperti ini. Selanjutnya baris. Kita lakukan hal yang sama. Nah, setelah terdapat jarak seperti ini, kita dapat menambahkan kolom nomor. Ketik 1. Selanjutnya pilih home, fill, series, pilih columns, lalu sertakan berapa jumlah nomor yang akan dimasukkan pada kolom nomor ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita dapat rapikan datanya.
Untuk membuat tabel, kita dapat menyeleksi baris teratas pada data, lalu tekan Ctrl, Shift, dan Page Down. Setelah seperti ini, kita pilih border di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel baru. Misalnya di sini aku ingin membuat tabel job title, maka kita ketik di sini job title, enter, lalu kita masukkan datanya. Supaya tidak ada data yang terduplicate atau data yang lebih dari satu, maka dari itu kita gunakan rumus unik. Nah, yang ini. Lalu kita masukkan datanya, kita tekan tombol Ctrl, Shift, dan Page Down. Setelah itu, kita tutup dan tekan Enter. Nah, di sini data yang awalnya berjumlah 6.702 ini sekarang menjadi 192 karena tidak ada lagi data yang terduplicate. Selanjutnya kita rapikan, tekan Ctrl, Shift, Page Down, lalu tekan tombol Alt, plus H, plus O, plus I. Nah, selanjutnya kita akan membuat kolom jumlah. Bentar. Nah, di sini kan kita ingin tahu nih jumlah dari masing-masing data yang ada di sini. Misalnya software engineer, oh ada berapa? Tapi nggak mungkin kan kita harus hitung satu-satu. Ada 6.702 data. Nggak selesai-selesai. Oleh karena itu, kita gunakan rumus count if. Nih, kita masukkan datanya, tekan Ctrl, Shift, Page Down. Lalu kita masukkan kriterianya, titik koma, ini. Selanjutnya kita tutup kembali. Di sini tidak lupa kita kunci terlebih dahulu menggunakan $. Oke. Setelah itu tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat nih jumlah dari software engineer. Supaya kita tidak perlu memasukkan rumusnya satu persatu, kita dapat mengklik 2 kali pada jumlah di sebelah kanan ini. Lihat tanda tambah ini akan menjadi tanda tambah hitam. Nah, seperti ini. Kita klik 2 kali, itu 2. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan datanya. Jumlah datanya. Di sini kita telah mendapatkan jumlah datanya. Selanjutnya akan mencari rata-rata. Nah, di sini kita telah mendapatkan jumlah dari datanya. Selanjutnya, kita akan mencari total rata-rata, median, nilai minimum, nilai maksimum, dan simpangan baku.
Untuk mencari total, kita dapat memasukkan rumus sum seperti ini. Lalu kita dapat menyeleksi selnya. Tekan sel yang paling atas, lalu tekan tombol Ctrl, Shift, dan Page Down. Lalu tutup kurung. Nah, di sini kita dapat mengingat terlebih dahulu bahwa ini adalah sel K3 sampai sel K194 untuk memudahkan kita dalam mencari rata-rata, median, minimum, maksimum, dan simpanan baku selanjutnya. Lalu kita lanjutkan, kita tekan Enter. Nah, di sini total dari data telah muncul. Selanjutnya, untuk mencari rata-rata, kita dapat memasukkan formula average. Seperti ini. Lalu kita dapat memasukkan sel yang tadi. Itu K3 sampai K194. Kita tutup kurung, lalu enter. Nah, selanjutnya untuk mencari media, kita dapat memasukkan formula median. Seperti ini. Lalu kita masukkan lagi K3, K194. Kurung, lalu enter. Selanjutnya, kita dapat mencari nilai minimum dengan formula min. Lalu kita masukkan selnya, ya, K19, tutup kurung, dan enter. Untuk mencari nilai maksimum, kita dapat memasukkan formula max, lalu masukkan selnya, tutup kurung, dan enter. Selanjutnya untuk simpanan baku, kita dapat memasukkan formula S P D E V yang P karena di sini kita menggunakan populasi. Lalu kita masukkan selnya, tutup kurung, dan enter. Nah, sudah terlihat total, rata-rata, median, nilai minimum, nilai maksimum, dan simpangan baku dari data job title ini. Selanjutnya dapat kita beri tabel, seleksi baris pertama, lalu tekan Ctrl Shift Page Down, dan di sini pilih All Borders. Oke. Untuk memudahkan kita membedakan mana yang data dan mana yang total nilai rata-rata, median, nilai minimum, dan nilai maksimum, serta simpang baku, kita dapat memberikan warna. Kita ini. Kita dapat memberi warna dengan menambahkan warna. Misalnya di sini aku ingin warna hijau. Oke, seperti ini.
Selanjutnya, di sini aku sudah membuat tabel-tabel baru dari education level, gender, dan age. Masukkan seperti tadi, yaitu sum. Masukkan dan kita range. Kita median, nilai minimum. Di sini kita menggunakan sum. Masukkan datanya. Kemudian median. Masukkan median. Masukkan data. Dan nilai minimum. Masukkan data. Simpangan baru. Lanjutkan. Lalu kita pakai sum lagi. Masukkan data. Seperti itu. Setelah ini kita dapat kan data ini untuk membuat grafik. Contohnya setelah kita blok, lalu kita pencet ujung sebelah kanan, kita ke chart, kemudian di sini kita pilih. Jadi kalau kita atur judulnya, dan nanti akan jadi contoh grafik dari education level dan page seperti itu.